Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Latifah dengan NIM 123208058. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal dari ketiga jurnal. Judul jurnal yang pertama ada Developing Green Chemistry Educational Principles by Exploring the Pedagogical Content Knowledge of Secondary and Pre-Secondary School Teachers. Penulisnya Philip Nahlik, Lauren Cave, Jacob Gisel, Elizabeth Kojak, dan Patrick L. Dipublikasikan dalam jurnal Chemistry Education, Research and Practice tahun 2022. Yang kedua ada Integrating Green Chemistry in the Curriculum, Building Student Skill in System Thinking, Safety, and Sustainability. Penulisnya ada Catherine B., Mary Burgess, Edward C. Brass, Jennifer McClure, dan Jane E. Wisner. Artikel ini diterbitkan dalam Journal of Chemical Education tahun 2019. Yang ketiga ada Approaches to Incorporating Green Chemistry and Safety into Laboratory Culture. Penulisnya Natalie G. O'Neill, Star Scott Rakeler, dan Eti Gonder Panosami. Artikel dari jurnal ini dari Journal of Chemical Education tahun 2010. Selanjutnya ada permasalahan pokok dari ketiga jurnal. Yang pertama, karena tidak adanya pedoman atau prinsip pendidikan green chemistry khususnya untuk tingkat K12 atau sama dengan SMA, serta guru belum memiliki bahasa pedagogik yang matang untuk mengajarkan green chemistry di sekolah menengah. Green chemistry selama ini difokuskan untuk industri dan universitas, bukan pendidikan dasar menengah. Artikel yang kedua, karena kurangnya integrasi green chemistry serta sistem thinking dalam kurikulum kimia universitas, padahal keterampilan tersebut esensial untuk menjawab tantangan keberlanjutan global dan keselamatan laboratorium. Banyak institusi masih fokus pada konten tradisional tanpa memasukkan perspektif keberlanjutan. Ada artikel yang ketiga, permasalahan pokoknya itu budaya keselamatan laboratorium masih bersifat reaktif atau complicated based, bukan proaktif. Selain itu, green chemistry belum sepenuhnya dipahami sebagai strategi yang dapat meningkatkan keselamatan kimia. Tidak ada pendekatan terstruktur yang menggabungkan green chemistry, risk assessment, dan praktik lab. Selanjutnya, pentingnya permasalahan diteliti. Mengapa ini disebut penting? Karena pada artikel 1, siswa perlu diperkenalkan pada konsep keberlanjutan kimia sejak dini. Tanpa kerangka pedagogi yang sesuai, konsep green chemistry sulit diajarkan dengan baik. Guru perlu memahami cara merancang pembelajaran green chemistry yang tepat untuk usia pelajar. Pada artikel yang kedua, pentingnya itu karena di industri kimia modern menuntut lulusan yang memiliki kemampuan sistem thinking, pemahaman dampak lingkungan, dan keterampilan keselamatan. Integrasi green chemistry dapat membuat pembelajaran kimia lebih relevan, menarik, dan responsif terhadap kebutuhan masa depan. Pada artikel yang ketiga, penting karena keselamatan laboratorium merupakan aspek vital dalam pendidikan kimia. Green chemistry dapat mengurangi risiko kecelakaan melalui desain reaksi yang lebih aman. Selanjutnya, tujuan pendidikan dari artikel pertama yaitu menjelajahi bagaimana guru SMA mengembangkan pengetahuan konten pedagogis atau PCK, ini dalam bahasa Inggrisnya ya, tentang kimia hijau, serta merumuskan prinsip pendidikan kimia hijau yang lebih sesuai untuk tingkat sekolah dasar menengah. Yang artikel kedua menggambarkan berbagai cara green chemistry dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum kimia universitas untuk membangun keterampilan berpikir sistem, pemahaman dampak kimia terhadap kesehatan dan lingkungan, serta kemampuan keselamatan kimia.
Yang artikel ketiga, untuk menyediakan pendekatan dan strategi untuk menggabungkan green chemistry ke dalam laboratorium keselamatan budaya, termasuk penggunaan dosen 2.2 Year AMP dan kolaborasi institusi untuk membangun laboratorium yang aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, kerangka teoritik dari ketiga jurnal ini. Jurnal yang pertama penting karena para siswa perlu diperkenalkan pada konsep keberlanjutan kimia sejak dini. Tanpa kerangka pedagogik yang sesuai, konsep green chemistry sulit diajarkan dengan baik. Guru perlu memahami cara merancang pembelajaran green chemistry yang tepat untuk usia pelajar. Yang artikel kedua, penting karena industri kimia modern menuntut lulusan yang memiliki kemampuan sistem thinking, pemahaman tentang lingkungan, dan keterampilan keselamatan. Integrasi green chemistry dapat membuat pembelajaran kimia lebih relevan, menarik, dan responsif terhadap kebutuhan masa depan. Artikel yang ketiga, pentingnya itu karena keselamatan laboratorium merupakan aspek penting dalam pendidikan kimia. Green chemistry dapat mengurangi resiko kecelakaan melalui desain reaksi yang lebih aman. Dengan memasukkan green chemistry secara keseluruhan, sistem akan memiliki keselamatan yang dapat diperkuat secara menyeluruh pada institusi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan pada artikel 1, subjek penelitiannya itu guru kimia di SMA dari Amerika Serikat dan Kanada. Metode meliputi wawancara, analisis transkrip, observasi di kelas, dan penyusunan core dan PAPRs untuk pemetaan PCK guru. PCK itu pedagogik. Yang artikel kedua tidak menggunakan penelitian subjek eksperimental, melainkan analisis literatur, studi kasus, kurikulum, dan pengalaman penerapan GC atau Green Chemistry di berbagai institusi pendidikan, bersifat deskriptif analisis. Artikel ketiga, metode penelitiannya analisis konsep, studi kasus laboratorium, evaluasi penggunaan dosen 2.0 dalam eksperimen organik, dan observasi praktik keselamatan laboratorium. Pendekatannya itu deskriptif evaluatif. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Artikel 1 itu menggunakan wawancara semi terstruktur, rekaman transkrip, dan dokumentasi praktik pengajaran. Observasi kelas digunakan untuk melihat implementasi nyata. Artikel 2 tidak menggunakan penelitian subjek eksperimental, melainkan analisis literatur, studi kasus kurikulum, dan pengalaman penerapan GC di berbagai institusi pendidikan, bersifat deskriptif analitis juga. Analisis yang ketiga, yang artikel ketiga, studi kasus laboratorium, evaluasi penggunaan dosen 2.0 dan eksperimen organik, observasi praktik keselamatan laboratorium, serta pendekatan deskriptif evaluatif. Selanjutnya, analisis data dari artikel pertama, analisis kualitatif tematik atau coding, pemaknaan PCK guru, penyusunan model prinsip green chemistry untuk SMA. Hasil wawancara direduksi menjadi tema-tema pedagogik. Artikel yang kedua, analisisnya deskriptif naratif, menghubungkan teori green chemistry dengan implementasi kurikulum. Tidak ada data statistik karena artikel bersifat konseptual. Artikel yang ketiga, analisis deskriptif terhadap konsep green chemistry dan safety, perbandingan dosen 2.0 antara eksperimen, serta selanjutnya manfaat dari setiap artikel. Yang pertama, menjadi dasar kuat untuk merancang model pembelajaran kimia berbasis green chemistry.
khususnya jika membuat media pembelajaran atau RPP untuk SMA. Artikel yang kedua memberikan inspirasi integrasi Green Chemistry ke mata kuliah kimia dasar dan bisa digunakan untuk menyusun RPS, modul pembelajaran, atau bahan ajar berbasis berlanjutan. Artikel yang ketiga dapat menjadi referensi utama jika penelitian berkaitan dengan praktikum kimia, keselamatan di lab, atau prosedur keselamatan, atau desain eksperimen ramah lingkungan. Penelitian ini sudah menggali pengetahuan pedagogik guru tentang green chemistry, tapi belum menilai dampaknya pada hasil belajar siswa. Sampel gurunya juga terbatas pada guru yang sangat termotivasi sehingga kurang mewakili guru secara umum. Selain itu, penelitian ini belum menguji percobaan prinsip green chemistry secara luas di kelas dan belum menyediakan instrumen evaluasi siswa yang terstandar. Artikel yang kedua menerapkan cara mengintegrasikan green chemistry dalam kurikulum, tetapi tidak menyertakan bukti empiris. Bukti empirisnya apakah integrasi tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan siswa. Penelitian ini juga belum menyediakan alat ukur khusus untuk menilai sistem thinking atau kompetensi green chemistry. Selain itu, implementasinya masih terbatas pada beberapa univ tertentu sehingga belum terbukti efektif pada konteks pendidikan lain. Artikel yang ketiga, penelitian pada artikel ini memperkenalkan pendekatan keselamatan alat dosing 2.0, tapi belum menguji secara langsung apakah alat tersebut meningkatkan pemahaman risiko atau perilaku keselamatan kerja. Studi ini juga belum menilai hambatan nyata di laboratorium, seperti keterbatasan fasilitas atau kesiapan instruktur. Selanjutnya, analisis sikapnya itu diambil dari 3 artikel. Artikel yang pertama itu dari Rosita dan kawan-kawan tentang perangkat pembelajaran problem-based learning berorientasi green chemistry pada materi hidrolisis garam untuk mengembangkan soft skill konservasi siswa, dari Jurnal Pendidikan IPA. Yang kedua dari Astuti yang berjudul Penerapan Pembelajaran Konstruktivisme berorientasi green chemistry untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kimia, dari Jurnal Pendidikan Sains. Artikel yang ketiga itu dari Pertiwi dan kawan-kawan. Judulnya The Development of Green Chemistry Teaching Material Based on Organic Consistencies, dari Edukemia, Journal of Chemistry Education. Nah, dari research gap yang 3 itu dapat ditemukan 2 rumusan permasalahan, yaitu belum adanya bukti empiris tentang efektivitas pembelajaran green chemistry terhadap kemampuan siswa, khususnya kemampuan sistem thinking, pemahaman konsep, dan keselamatan kerja laboratorium dalam konteks pendidikan Indonesia, serta belum tersedia instrumen penilaian terstandar dan tervalidasi untuk mengukur kompetensi green chemistry siswa, misalnya sistem thinking, literasi green chemistry, dan perilaku keselamatan laboratorium yang sesuai dengan konteks sekolah di Indonesia. Sehingga pada rencanaan judul proposal yang insya Allah akan berjudul Pengembangan dan Uji Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Inquiry Terintegrasi Kimia Hijau Sistem Thinking untuk peningkatan keterampilan berpikir siswa kelas menengah atas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.